Perkenalkan, nama saya Winston, NIM 2111022 dari kode kelas 1 SMMA Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan karya ilmiah. Karya ilmiah yang akan saya presentasikan seperti karya tulis ilmiah, makalah, dan artikel. Pembuatan karya ilmiah. Di sini saya akan mengangkat beberapa poin terkait dengan topik yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian dari karya tulis ilmiah, makalah, dan artikel. Kedua, mengenai kerangka yang dapat kita perhatikan saat membuat karya tulis ilmiah, makalah, dan artikel. Dan yang terakhir, mungkin saya akan membahas sedikit mengenai manfaat dari membuat kerangka terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah suatu karangan yang didasarkan pada hasil suatu penelitian yang kemudian ditulis secara sistematis, berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan, atau kebenarannya memang telah dibuktikan. Dan juga dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Apa yang dipaparkan di dalam karya tulis ilmiah adalah fakta, dan bukan karangan hasil imajinasi seperti karya non-ilmiah. Namanya saja sudah penelitian, yang sifatnya itu ilmiah. Maka sejak awal, rencana penelitian disusun sampai praktek dan penyusunan laporan hasil penelitiannya harus ada dasarnya. Semua dasar ini bisa dijelaskan dan kemudian ikut dijelaskan secara tertulis lewat laporan hasil penelitian, yang dimana kita sebut sebagai karya tulis ilmiah. Nah, secara garis besar, kerangka penulisan karya ilmiah ini dapat disebutkan seperti pada slide. Kita sebagai mahasiswa mungkin sudah tidak awam akan bab-bab yang terlampir. Namun di balik bab-bab ini ada poin-poin yang perlu kita perhatikan. Nah, kita lanjut ke yang pertama. Bab 1 di pendahuluan. Di antaranya seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, dan tujuan penelitian. Nah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Sesuai dengan namanya, pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa suatu tema penelitian dijadikan sebagai pilihan di antara tema-tema penelitian yang menarik lainnya. Yang kedua adalah rumusan masalah. Merupakan bagian yang menyatakan berbagai masalah yang akan dicari jawabannya. Dalam suatu karya ilmiah, rumusan masalah bisa terdiri dari 2 atau 3 pertanyaan, dan bisa juga lebih sesuai dengan rangkaian masalah yang ditemukan oleh penulisnya. Yang ketiga adalah hipotesis, atau yang biasa kita sebut sebagai dugaan atau jawaban sementara. Di bagian ini, penulis akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan di bagian rumusan masalah, dan itu merupakan jawaban sementara. Biasanya, hipotesis ini dicantumkan sejak awal, dan pembaca ataupun peneliti akan menggunakan jawaban akhir di bagian kesimpulan. Dan yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai dari suatu penelitian. Selanjutnya, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. Masih di bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, manfaat penulisan. Penulis akan memaparkan berbagai bentuk manfaat yang bisa didapatkan penulis dan pembaca dari penelitian yang dilakukan. Nah, yang terakhir adalah sistematika penulisan. Menjelaskan tentang gambaran keseluruhan dari isi karya tulis ilmiah yang disusun. Sekian untuk bab 1-nya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam bab 2 di landasan teori. Sesuai dengan namanya, pada bab 2 ini, penulis akan menjelaskan tentang teori-teori atau ilmu-ilmu yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan penelitian. Teori dapat diambil dari buku ataupun sumber lain yang dapat dijadikan sebagai referensi ataupun rujukan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Sekarang kita akan lanjut ke dalam bab 3 di metodologi penulisan. Yang pertama adalah metode penelitian dan yang kedua adalah teknik pengambilan data. Di bagian metode penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan penulis. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang apa dan siapa yang diteliti, cara memilih sampel, dan data yang dikumpulkan. Sedangkan di teknik pengambilan data menjelaskan tentang teknik yang dipakai penulis dalam mengambil data penelitian. Masih di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Selanjutnya adalah teknik sampling dan teknik analisis. Di bagian teknik sampling, penulis menjelaskan teknik pilihannya. Di bagian ini, penulis akan mengambil contoh sampel dari suatu populasi yang merupakan subjek penelitian.
Sebab kalau melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi, maka akan menguras sangat banyak waktu. Dan yang terakhir adalah teknik analisis. Di bagian ini dipaparkan proses analisis data penelitian untuk bisa dijadikan sebagai bentuk data lain yang mudah dipahami oleh banyak orang. Kita masuk ke dalam bab 4 di hasil dan pembahasan. Bab ini merupakan bab inti dari laporan karya ilmiah. Mengapa? Karena berisi mengenai pembahasan hasil penelitian. Sebagai bab inti, maka bab ini biasanya yang paling dicermati oleh penilai atau penguji. Dan di dalam pembahasan ini, peneliti perlu memaparkan hasil penelitian dengan sistematis dan jelas. Kita masuk ke dalam bab 5, yaitu di penutup. Ada dua, yaitu kesimpulan dan saran. Kita tentunya sudah tahu ya. Kesimpulan ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dipaparkan di bab pembahasan. Dan saran membahas tentang saran dari penulis terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Di mana saran ini biasa menjadi masukan untuk proses implementasi hasil penelitian di lapangan. Kita masuk ke bab 6 di daftar pustaka. Di bagian ini penulis menyusun daftar dari rujukan atau referensi yang telah digunakan untuk melakukan penelitian dan menulis laporan hasil penelitiannya. Nah, jadi di slide kita bisa lihat bahwa kerangka karya ilmiah kalau kita simpulkan dari awal saat membuat, yaitu adalah judul, diikuti kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, penutup, serta daftar pustaka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik yang kedua adalah makalah. Apa itu makalah? Makalah adalah suatu karangan yang membahas suatu pokok pembahasan tertentu. Makalah juga merupakan karya tulis ilmiah yang membahas suatu masalah tertentu dan mengikuti kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan benar. Nah, apa sih kerangka penulisan makalah? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kerangka penulisan makalah. Secara garis besar, kerangka dimulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Namun di sini saya akan membahas tentang bab-babnya saja. Nah, saya akan memulai dari bab 1 di bagian pendahuluan. Berbeda halnya dengan karya tulis ilmiah, kerangka pada bab 1 makalah menjadi jauh lebih sederhana, yaitu hanya memiliki latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nah, latar belakang masalah berisi landasan pemikiran tema tersebut perlu dibahas. Kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berfungsi untuk membatasi pembahasan agar pembahasan lebih terfokus atau tidak kemana-mana. Ketiga adalah tujuan penelitian atau tujuan penulisan. Merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab 2 di bagian makalah, yaitu di pembahasan. Di bagian ini diuraikan detail materi-materi makalah, teori menurut ahli, masalah yang terjadi di lapangan, dan solusi dari permasalahan. Dan sekarang yang bab ketiga yaitu penutup. Di bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab pembahasan. Pada bab ini juga membuat saran untuk penulisan yang akan datang. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam topik yang terakhir yang akan kita bahas adalah artikel. Nah, pertama kita akan masuk terlebih dahulu mengenai penulisan artikel. Terdiri dari judul, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, kerangka penulisan artikel itu apa sih? Yang pertama adalah judul. Nah, judul ini merupakan salah satu bagian penting dalam penulisan sebuah artikel. Apabila dari awal judul sudah tidak tampak menarik, maka orang tidak akan melanjutkan membaca artikel itu. Yang kedua adalah pembukaan. Bagian ini membuka penjelasan mengenai judul artikel serta latar belakang dari isi artikel. Ketika pembaca membaca bagian ini, mereka bisa mendapatkan gambaran mengenai isi artikel. Nah, selanjutnya adalah isi. Isi ini merupakan puncak dari sebuah artikel, jadi pastikan untuk menulisnya dengan detail sesuai dengan kebutuhan membaca. Di mana pada bagian ini penulis akan menjelaskan berbagai hal mengenai topik dari data masalah hingga solusinya. Dan terakhir adalah penutup. Penutup ini merupakan bagian anti klimaks dari artikel yang berisi mengenai kesimpulan dari tulisan.
Pada bagian ini, pembaca seharusnya bisa mendapatkan gambaran mengenai pandangan penulisan mengenai masalah pada tulisan. Nah, ketika kita sudah mengobrol mengenai karya tulis ilmiah, makalah, dan artikel, jadi apa sih manfaat ketika kita mengetahui kerangka ini terlebih dahulu? Jawabannya adalah agar penulisan karya ilmiah kita, makalah ataupun artikel dapat tetap sistematis, sehingga selalu sesuai dengan aturan sistematika yang ada. Sehingga melalui kerangka ini, para penulis bisa memahami apa yang harus dicantumkan di setiap bab-bab dalam kerangka tadi. Jadinya karya tulis atau artikel ataupun makalah kita itu benar-benar menjadi lengkap dan berkualitas. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tutur kata dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Demikian, terima kasih.